Baik, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, tergantung kalian melihat video ini kapan. Berhubung sesi kita pekan ini bertepatan dengan pemilihan umum, jadi kita tidak ada sesi Zoom, sesinya diganti dengan sesi asinkronus. Nah, sesi asinkronus ini kelompok kalian silahkan mencari atau mencari sendiri ya. Kalian mencari sendiri anggota kelompoknya, lalu merencanakan diskusinya kapan. Mungkin ada yang masih bingung bagaimana cara melihat kelompok. Untuk melihat kelompok, pertama kalian masuk ke kelas ya. Kalian masuk ke kelas dulu dari emas. Ini seperti di sini saya pakai kelasnya MBP. Lalu masuk ke profil. Di profil itu nanti di bawah kalian lihat ke bawah profil ya. Di sini akan ada roles dan setelah roles akan ada grup. Ya, karena saya roles-nya teacher tidak ada grupnya ya. Saya kasih contoh satu mahasiswa misalnya ya, apa yang akan bisa dilihat sama mahasiswa tersebut di profilnya. Saya lihat misalnya punyanya Wisnu. Oke, nah di sini punyanya Wisnu, kita bisa lihat ya, dia masuk ke fokus grup 1. Jadi kalian silakan mencari sendiri masuk ke grup mana, lalu nanti kalian silakan merencanakan dengan grupnya kapan bertemu. Kapan bertemunya, saya beri waktu sampai hari Jumat ya. Jadi bertemu itu tidak harus tatap muka, kalian bisa pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Microsoft Teams, atau ya pakai apapun metode yang kalian sukai. Ya, boleh juga kalau memang mau bertemu langsung bertatap muka di kampus, itu juga memungkinkan. Dan mungkin lebih nyaman juga ya, karena terutama kalau hari Kamis atau Jumat ini kalian ada rencana ke kampus, itu bisa juga. Baik, apa yang dilakukan? Prinsipnya semua sudah saya jelaskan di sini, apa yang perlu dilakukan. Di sini kalian bisa lihat bahwa kalian harus membaca bab yang ditugaskan untuk setiap kelompok. Ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 itu dapat bagian bab 2, kelompok 2 bab 3, dan seterusnya ya sampai bab 7. Bab-bab itu bisa kalian lihat di buku pegangan utama di sini. Nah, ini kalian bisa buka, kalian bisa lihat ya. Kita mulai dari bab 2. Bab 2 itu tentang sejarah. Berarti kelompok 1 tentang sejarah. Ini. Bab 3 atau untuk kelompok 2 itu tentang dasar negara. Berikutnya tentang ideologi negara. Kelompok 4 sistem filsafat. Kelompok 5 sistem etika. Kelompok 6 itu nilai pengembangan ilmu. Nah, itu silakan nanti kalian masing-masing baca dari situ ya. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk mengisi attendance. Ini sekalian saya edit ya. Attendance-nya untuk besok ya. Kalian bisa mengisi attendance sampai malam, tapi harus besok. Ya, kalau kalian tidak mengisi, akan dianggap tidak hadir. Ya, jadi saya buka dari jam 7 sampai jam 23.55 paling malam. Baik, saya kembali sekarang ke materinya.
apa yang akan dilakukan ketika diskusi? Kalian bisa buka di sini. Anggota kelompok membaca bab yang ditugaskan, kemudian berbagi insight, ya. Apa sih yang saya maksud dengan wawasan? Jadi bukan sekedar berbagi subbabnya apa gitu, tapi apa yang kalian dapat ini ngomongin apa. Kemudian anggota kelompok menentukan satu isu yang akan dianalisis. Jadi kalian mencari isu, isunya apa yang akan dianalisis menggunakan bab-bab tersebut, ya. Isu itu bisa macam-macam, ya. Misalnya mau mengangkat isu tentang kesehatan mental, mau mengangkat isu tentang pelecehan, ya, bisa kesetaraan gender misalnya, bisa toleransi beragama, bisa banyak, ya. Misalnya penyebaran hoax bisa juga. Cari saja isu-isu yang relatable dengan diri kalian, ya, yang ada di sekitar kalian, isu sosial apapun yang bisa kalian gunakan, dan jelaskan menggunakan pendekatan bab yang kalian dapat. Oke. Setelah menentukan isu, nanti kelompok membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk borang hasil diskusi. Jadi di borang itu satu borang untuk seluruh kelompok, ya, satu borang untuk seluruh kelompok. Borang itu isinya apa? Atau laporan hasil diskusi isinya apa? Isinya adalah pertama, poin-poin penting dari buku, itu ada apa aja, ya, dari bab yang kalian baca, poin-poin penting yang perlu dikaji itu apa, ditambah isunya dan bagaimana kaitan isu tersebut dengan bab kalian. Oke, ingat ya, pendekatannya ya Pancasilanya harus masuk. Misalnya Pancasila sebagai sistem filsafat bukan filsafatnya doang yang kalian bahas, tapi Pancasilanya di situ sebagai satu sistem filsafat itu yang bisa kalian bahas tentang isu tersebut. Ya, ada banyak isu yang bisa diangkat misalnya menggunakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Setelah borang selesai dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang diberikan, berikutnya anggota kelompok membuat refleksi diri, ya. Refleksi diri ini mengenai bab yang ditugaskan dengan melakukan studi kasus isu yang dipilih. Jadi misalnya sudah diangkat satu isu, nah silakan, ini pribadi ya, tugasnya tugas mandiri, setiap anggota kelompok membuat refleksi diri, kasus terkait isu yang dipilih, ya, atau analisis kasus. Ini kita lihat ya, apa itu studi kasus. Nah ini kita lihat dari Detik ya, apa sih studi kasus? Mungkin banyak yang belum tahu ya tentang apa itu studi kasus. Ini harusnya kalian mencari sendiri, tapi kita lihat satu artikel yang membahas ini. Jadi intinya studi kasus itu ya observasi lah ya, tidak penelitian penuh ya. Kalau kita kan penelitian penuh lama, tapi penelitian singkat menggunakan, kalau di kita hanya menggunakan metodenya kepustakaan, baca referensi tentang satu peristiwa tanpa si peneliti melakukan intervensi apapun. Ya, jadi angkat kasus terkait isu yang dibahas apa. Cari kasusnya sebagai satu sumber, kemudian silakan kalian teliti. Nah, ini bisa explanatory, bisa deskriptif, bisa eksploratif, ya. Menggunakan pendekatan bab yang dibahas. Membuat laporannya tidak perlu bentuknya terlalu formal, dalam arti tidak perlu bentuknya tuh makalah gitu ya, tapi bisa juga berbentuk esai, itu juga boleh. Untuk studi kasus yang tugas yang pribadi, yang mandiri.
Baik. Nah, di sini ada pengumpulan laporan tugas mandiri dan ada borang diskusi. Ingat yang borang diskusi itu kelompok, yang laporan tugas mandiri ya individu ya. Dan jangan lupa untuk laporan tugas mandiri kalian juga harus mengisi ini, pernyataan orisinalitas dan bebas plagiat. Ya, jadi dijadikan satu file dengan laporan tugas mandiri kalian, lalu dikumpulkan di sini. Ya, deadline kalian bisa lihat di sini. Deadline untuk borang diskusi satu kelompok cukup satu, ya kalian diskusi bareng-bareng. Tentukan siapa moderatornya, siapa notulisnya gitu ya. Kemudian disubmit deadline-nya ini. Lebih cepat dikumpulkan lebih baik karena kalian punya waktu lebih lama untuk mengerjakan laporan tugas mandiri. Nah, laporan tugas mandiri syaratnya seperti ini, deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah hari Selasa pekan depan. Ya, Selasa pekan depan, betul. Oke. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan, tentu saja silakan kalian bertanya ke saya biasa via grup ya. Selamat bekerja ya, dan sampai bertemu kembali di pekan depan.